Halo guys, Jovi kembali setelah gue vakum cukup lama ya. Udah lebih dari sebulan gue nggak ngupload, nggak nge-publish video lebih tepatnya. Karena sekarang tuh gue lagi isoman karena gue terkena corona COVID-19, virus yang lagi zaman now. Dan terakhir nih lagi bahaya banget, lagi naik lagi. Jadi stay safe kalian guys. Jadi singkat cerita, di video kali ini gue akan ngebahas kenapa gue bisa kena corona, terus apa aja yang gue lakuin, terus perubahan-perubahan apa yang ada di diri gue selama gue kena corona, apalagi ya obat-obat yang gue dapat, sama ya beberapa pesan kesan lah dari gue lah supaya kalian tidak terkena virus corona. Oke, jadi pertama gue akan cerita backgroundnya dulu. Backgroundnya kenapa gue kena corona. Jadi sekitar bulan lalu itu, tanggal 10 ini, itu gue pergi ke Semarang karena ada urusan di Semarang. Jadi ini tuh gue flight ke Semarang tanggal 10. Nah, gue di Semarang tuh selama beberapa hari, dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Ini gue balik ke Jakarta. Ini gue balik sama cewek gue berdua. Jadi gue ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 hari. Di sana memang gue ketemu beberapa orang untuk keperluan tertentu. Dan gue udah ngelakuin semua prokes-prokes yang ada tuh. Ya pakai masker lah, jaga jarak dan lain-lain, cuci tangan dan lain-lain. Tapi ternyata sama kena juga. Gue suspeknya sih sebenarnya gue kena di Semarang. Gue balik sama cewek gue tanggal 16 Juni ini. Terus abis itu cewek gue di hari ini tuh udah mulai bergejala, udah batuk sama gak enak badan. Jadi kita tuh nyetir mobil dari Semarang ke Jakarta. Nah di mobil ini si cewek gue ini udah mulai batuk dan gak enak badan, dia bilang. Terus gue bilang mungkin karena kecapean aja kali di Semarang kan, karena kita keluar ke sana sini ya, karena ada urusan tadi yang gue bilang, mungkin karena capek aja. Udah tuh si cewek gue ini langsung gue taruh di rumah gue taruh di rumah gue karena memang dia nginepnya di rumah gue selama dia di Jakarta. Sementara gue sendiri balik ke rumah keluarga gue di tempat terpisah, di beda rumah. Jadi gue di rumah nenek gue, cewek gue balik di rumah gue. Udah tuh dia gejala yang dirasain cuma batuk, sempat demam juga kalau nggak salah. Nah gue sama dia tuh mikirnya masih biasa aja nih, mungkin kecapean aja gitu. Nah selama beberapa hari ini gue bolak-balik ke rumah gue sendiri yang sekarang. Jadi gue bolak-balik sekalian kerja kan, ini masih Kamis sama Jumat masih kerja ke rumah ini. Karena kan gak enak juga dia sendirian kan. Tapi malamnya gue pulang gitu ke rumah gue, ke rumah nenek gue. Nah ini masih gak enak badan nih dia nih. Dia kasih obat biasa kayak paracetamol sama nggak dikompres sih, cuman ya paracetamol aja sama obat batuk biasa. Terus hari Sabtunya ini gue yang bergejala. Jadi ini gue mulai bergejala nih. Gue kena panas. Ini gue gambar temperatur kayaknya. Gue kena demam di hari Sabtu. Di hari Sabtu ini gue kena demam. Itu gue cek suhu sekitar 37 derajat lebih lah. Kan normalnya 36, ya. Gue nih 37, sekian gitu. Masih rendah sih. Hitungannya masih kayak sumeng. Gue mikir mungkin apa karena gue kecapean juga atau kemana, cuman gue ngerasa ada yang aneh nih di hari Sabtu ini. Kenapa? Soalnya cewek gue habis sakit ini dari hari ini, cewek gue sakit. Terus ini kita ketemu terus 3 nih, 16, 17, 18 ini kita ketemu terus. Cewek gue sebenarnya sempat hari Jumat ini dia swab antigen. Jadi dia ada keperluan ke kantor. Nah di kantor sebelum masuk itu dia swab antigen dan itu hasilnya negatif. Makanya kita mikir, oh yang kemarin-kemarin ini mungkin sakitnya udah sakit biasa aja gitu. Untuk background, cewek gue udah vaksin, udah 2 kali, udah dapat 2 shot. Ini dapatnya Sinovac dan vaksinnya udah agak lama, sebulan sebelum inilah kira-kira. Jadi kita mikirnya oh udah vaksin, terus kayak swab antigennya negatif, jadi ya udah aman lah. Sabtunya ini gue demam kan tadi. Gue ngerasa ya udah gue coba tidur cepet aja, istirahat cukup, terus gue minum paracetamol juga karena gue biasanya kalau demam paracetamol biasa sembuh. Nah hari Minggunya besok tanggal 20 sebenarnya sama gejalanya, masih demam doang. Cuman gue ngerasa kok ini nggak turun-turun. Jadi di sini gue memutuskan untuk swab antigen nih, dan waktu itu tuh hasilnya positif. Jadi kayak drive thru gitu, gue mana nunggu udah lama lagi, sejam lebih lah gue nunggu tuh drive thru swab antigen. Terus ternyata hasilnya positif siang. Nah apa yang gue lakuin pertama kali pada saat gue tahu gue positif, gue langsung ngabarin orang-orang yang ketemu sama gue lah. Kayak pertama pasti keluarga, gue kabarin langsung nyokap gue, bokap gue telepon langsung, mah ternyata kakak swab positif nih, tolong yang di rumah jangan lupa dicek juga bla bla bla. Gue kabarin juga ke cewek gue. Terus gue langsung ngambil mau isolasi mandiri karena gue ngerasa tubuh gue yang gue rasain cuman gejala panasnya doang ya. Gue langsung OTW ke rumah gue yang di rumah gue sendiri yang ini. Jadi gue langsung OTW ke rumah gue yang ini untuk mikirnya langsung isoman gitu. Gue nggak mau balik lagi ke rumah gue yang di rumah nenek gue karena ada nenek gue di sana juga, sama ada adik-adik gue yang lain kan bahaya. Adik-adik gue juga gue bilangin, mereka langsung gue suruh PCR
atau swab test lah, pokoknya langsung ngecek mereka juga positif atau enggak. Malamnya sih mereka ngelakuinnya sih, dan untungnya semuanya negatif. Ini gue juga nggak lupa pas gue di Semarang itu gue kabarin teman-teman gue yang gue ketemuin sama orang-orang yang memang gue temu karena gue ada keperluan tadi yang gue bilang, itu kita kabarin semua. Ini gunanya buat tracing guys. Jadi kalau misalkan kalian kena positif, ini penting banget. Jadi kalian jangan lupa untuk kabarin orang-orang yang ketemu sama kalian dalam seminggu sampai 2 minggu sebelumnya, karena ini kalian jangan takut, karena ini menyelamatin mereka juga gitu. Nggak cuman kayak egois karena kita ketahuan positif terus kayak ya udahlah kita aja gitu, nggak kayak gitu. Gue langsung mikirnya ya udah isoman nih gue, karena lantai ada 2 lantai di rumah gue yang ini, jadi gue langsung mutusin untuk ya udah gue isoman di atas di kamar yang kecil, si cewek gue isoman di bawah, di kamar juga di bawah ada kamar kerja ini, di kamar ini lebih tepatnya sih. Jadi kita langsung bikin skema isoman berdua atas bawah beda lantai, karena kalau sama pun kita sama-sama positif tuh nggak boleh tinggal di kamar yang sama, dan lagian masih pacar gue juga gitu, nggak enak. Gue juga sampai sini gue langsung laporin ke RT sama RW terdekat, jadi tetangga gue juga pada aware kalau misalkan gue tuh lagi isoman di rumah ini gitu. Jadi kalian intinya jangan takut lah kalau misalkan COVID itu bukan aib, kalian harus sebarin ke orang-orang terdekat kalian, ke tetangga kalian, biar mereka juga pada aware gitu. Dan responnya juga pada bagus kok, mereka malah ngasih kayak saran kalau mau ke rumah sakit ini buat ngecek apa dapat vitamin dan lain-lain. Terus kayak kalau ada apa-apa kabarin Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak RW bilang kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak manfaatnya untuk kita ngabarin orang-orang terdekat dibanding kita diem aja gitu. Jadi karena ini masih swab antigen yang tadi gue bilang, PCR kan beda, dia ketahuan ada nilai CT value-nya gitu kan. Nah hari Seninnya ini gue putuskan untuk ngambil PCR. Gue dan cewek gue ngelakuin PCR barengan di rumah sakit, dan ternyata memang hasilnya dua-duanya positif. Gue positif dan cewek gue juga positif gitu. Nilai CT gue itu jauh lebih rendah dibanding cewek gue. Jadi tadi gue bilang yang CT value itu kalian mungkin bisa googling sendiri. Kalau semakin dikit angkanya, gejalanya, simptomnya itu makin banyak dan lebih contagious, lebih gampang untuk nyebarin ke orang lain dibanding CT value yang lebih tinggi. Nah mungkin karena cewek gue udah vaksin ya sebelumnya ya, jadi CT dia tuh kemarin ada di kisaran 30-an. Kalau normalnya itu kalau nggak salah kata 35 sampai 38 ke atas. Nah cewek gue tuh udah di 30-an. Sementara gue sendiri tuh di 20-an. Aktif SARS-CoV-2 detected. Habis itu ini ada CT value-nya, gue nggak tahu nih ada gen RDRP, gen E, gen N, GE, gen E, gen N, gen S. Nah ini gue di 20-an nih, rendah banget kan. Kalau misalkan di atas 38 gak kedeteksi. Jadi ini yang gue dapat. Nah gejala gue waktu itu di hari Senin ini pas PCR tuh paginya tuh gue udah mulai berlendir hidung gue. Jadi kayak gue tuh ada sinus bawaan. Jadi gue mikir tuh gue sinus, tapi kayaknya ternyata bukan sinus, emang bawaan si virusnya aja nih kayak pileknya. Setelah gue PCR, ini gue juga konsul ke dokter, dan di sini dapat berbagai macam vitamin. Ini nanti akan gue bahas juga nih vitaminnya dapat apa aja, vitamin dan obat lebih tepatnya. Ya cewek gue juga dia konsul ke dokter, dia juga dapat vitamin yang sama. Nah udah deh, jadi mulai dari tanggal 21 ini adalah hari pertama kita dinobatkan lagi, bukan dikatakanlah positif corona, karena kita tesnya PCR di tanggal 21. Kita wajib isoman 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi ya kita ngelakuin isoman di sini selama ini kita isoman 2 minggu dengan skema yang tadi. Isoman. Sebenarnya setelah kita positif corona, dokternya bilang kita bukan wajib sih, dianjurkan tuh kita ambil cek darah juga sama ronsen paru-paru. Ronsen buat ngecek kan biasanya ada komplikasi di paru-parunya ya, yang kayak putih-putih banyak itu, badai sitokin itu yang bahaya sebenarnya. Cuman cewek gua akhirnya konsultasi sama dokter di hari ini. Ini dia tes darah sama ronsen. Hasilnya bagus sih. Dan dia dapat obat baru lagi, antivirus nih namanya Avigan. Jadi setelah gue tahu gue positif kan waktu itu gue ngontak teman-teman gue juga yang sempat kena corona. Gue nanya tuh obat-obatnya apa aja yang mesti diminum dan lain-lain. Banyak banget yang nyaranin, ada semua itu benar-benar kayak sparse gitu informationnya. Jadi kayak gue mesti ngumpulin. Jadi ada yang namanya Avigan. Jadi Avigan ini salah satu antivirus yang bagus juga. Karena ada yang bilang Lianhua itu juga yang dari Cina kan. Ada yang bilang Avigan ini juga bagus gitu. Karena gue belum dapat Avigan ini di yang hari pertama, jadilah gue pengen juga kan. Jadi gue ke dokter lagi hari Jumat. Jadi waktu itu dokternya bilang ini kita harus ini dulu ya, tes darah sama ronsen dulu ya buat tahu gimana. Tapi waktu itu gue nolak guys, karena gue mikirnya kondisi gue nggak cukup parah. Nah, gue ngerasa
Gue ngeliat hasil cewek gue ini bagus-bagus aja sebenarnya, dan ini makan waktu lama nunggunya. Waktu itu rumah sakit tuh lagi rame banget, bener-bener rame, nunggunya tuh bisa 2 jam 3 jam lebih lah di rumah sakit, yang mungkin gue bisa terpapar lebih parah atau mungkin gue bisa maparin orang. Lebih baik gue mikirnya udahlah gue cepet-cepet balik ke rumah lagi aja. Jadi gue minta diresepin Avigan ya ini. Jadi ini gue nolak untuk dilakukan tes darah sama ronsen. Itu gue mesti tanda tangan surat penolakan tindakan gitu sih. Tapi tetap diresepin Avigan ya. Jadi gue dapat apa yang gue mau Avigan ya. Nah ya udah deh. Akhirnya gue dapat antivirus yang gue maunya, si obat Avigan ini. Terus ya udah gue menjalani isolasi mandiri secara normal. Yang mau gue kasih tahu info lebih adalah itu kan how-nya, bagaimana gue dapat coronanya. Sekarang gejala apa aja yang gue alamin. Tadi yang kayak gue bilang, gue mulai demam nih di hari Sabtu. Gue lupa sampai Selasa atau Rabu gitu, itu gue udah nggak demam lagi. Jadi di sini tuh gue udah mulai nggak demam. Di hari Senin ini gue udah mulai pilek, yang tadi gue bilang kayak pilek-pilek sinus gitu, kayak berlendir lah dong. Nah di hari Kamis, Senin, Selasa, Kamis, nah Kamis ini gue mulai kehilangan indera penciuman guys. Ini gue mulai kayak anosmia. Hari Kamis pagi atau siang gitu, gue ingat banget. Jadi kalau kata orang tua gue harus sering-sering ngirup kan kayu putih itu. Dari hari pertama gue ngirup kayu putih terus kayak sama di hari Kamis ini gue ngirup kayu putih tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak gue ngirup udara aja, padahal si kayu putihnya udah gue taruh di lubang hidung gue persis ini kayak. Nah ini gue sebenarnya udah mulai panik nih, tapi nggak ada gejala lain. Demamnya kan udah turun tuh tadi, berlendirnya masih, tapi udah mulai anosmia. Tapi gue mikirnya kayak gue fine aja gitu. Oh ya, kalian juga jangan lupa kalau misalkan lagi sakit tuh sediain oximeter. Itu yang buat ngukur saturasi oksigen ya. Di HP gue di Note 9 ini juga belakangnya ada sensornya. Jadi tiap hari tuh gue ukur diri gue sendiri sama cewek gue. Itu so far karena itu juga bagus ya, di atas 95 terus, kayak 97, 98, 99. Jadi gue mikirnya ya gue mungkin gejala ringan. Makanya tadi gue nggak mau yang TDR tes darah sama ronsen ini. Tapi anosmia nih kan nih gue nih hari Kamis ini mulai sembuhnya tuh Sabtu malam kalau nggak salah. Jadi ini anosmia gue 3 hari ini. Ini gue nggak bisa nyium sama nggak bisa ngerasa tuh juga aneh banget ya. Jadi gue nyoba makan Indomie, itu kan makanan surga banget kan. Itu bumbunya bener-bener nggak berasa. Jadi yang gue rasain kayak cuman panas doang di lidah gue. Terus kayak gue makan roti coklat, itu juga coklatnya tuh nggak berasa sama sekali. Padahal selainya tuh udah lumayan banyak. Itu bener-bener nggak berasa. Jadi gue kayak ngerasa cuman lengket-lengket lengket selai gitu aja, tapi gak ada rasa coklatnya. Terus mulai hari Minggu ini anosmianya udah mulai membaik ya. Jadi pagi itu gue udah bisa mulai ngecium kayu putih walaupun sedikit. Makin malam tuh makin membaik. Ini gue mikirnya mungkin karena Avigannya kali mulai ngefek gitu. Jadi selama ini tuh hidung gue masih berlendir selama dari tanggal 21 ini, Senin ini, sampai kalau nggak salah hari Selasa nih. Ini gue udah berlendir nih. Hidung gue udah nggak berlendir lagi di sini. Sekarang tuh tanggal 1. Sekarang hari ini tuh gue record video tanggal 1 Juli. Gue bikin video ini keadaannya sekarang tuh gue udah nggak demam, gue udah bisa nyium, bisa ngerasa, udah nggak anosmia lagi, dan lendir-lendir yang biasanya tadi ada itu udah nggak ada. Jadi gue ngerasa udah better sih sekarang. Cuman behavior lain yang gue rasain adalah gue jadi gampang banget capek. Jadi karena gue mesti ke atas ke bawah, kan gue di lantai 2 ya isomannya ya. Gue mesti naik sama turun buat ngambil makanan sama nyuci piring kotor gitu di bawah. Naik turun tangga itu padahal kayak cuman ya udah naik turun tangga aja biasanya kan. Cuman tuh entah kenapa berasa capek banget. Jadi kayak lemes aja gitu, kayak kalau orang tipes kan lemes kan. Ini kayak tipes tapi datang hilang gitu. Jadi kayak kalau gue beraktivitas yang cukup capek gitu, misalkan nyuci piring terus naik turun atau ya capek lah intinya tuh, gue jadi gampang banget lemes, lebih gampang capek lah intinya. Itu yang masih gue rasain sampai sekarang. Nah sekarang gue akan ngasih tahu, tadi kan udah gue ceritain tuh kronologinya kemana gue dapat gue bisa kena corona, terus apa aja yang gue lakuin, kayak gue tes swab antigen, PCR dan lain-lain. Nah sekarang gue akan cerita obat-obatnya. Jadi karena gue kan ke dokter 2 kali ya. Yang pertama tuh yang Senin tadi, yang dimana gue belum dapat Avigan, sama di hari Jumat yang dimana yang gue minta resepin Avigan ya. Ada 5 jenis obat. Jadi pertama gue dapat obat paracetamol karena waktu itu gue mikirnya gue masih demam kan ya. Ini gue dapat Sumagesik paracetamol biasa. Ini gue dapat paracetamol biasa 10 tablet, minum 3 kali sehari lah habis makan, kayak minum paracetamol biasa lah habis makan. Juga untuk obatnya tuh gue dapat Rinos. Ini katanya untuk yang pileknya ya. Untuk pilek yang lendir-lendir itu, ini obatnya udah habis. Jadi gue nggak bisa tunjukin. Namanya Rinos. Ini 10 kapsul gue juga dapat.
dia dua hari sekali. Nah selain obat kan yang terjadi dulu kan cuma demam, pilek sama ya gue butuh vitamin gitu kan. Nah biasanya kalau orang covid itu dikasih vitamin D3 1000. Nah ini kayak dia kasih 20 tablet lah. Ini diminum 1 kali sehari, sekali minum tuh 2 tablet. Jadi diminum di pagi hari katanya. Terus habis itu gue juga dapat vitamin ini Zegavit. Zegavit ini juga sebenarnya isinya berbagai macam vitamin sih, multivitamin dan zinc. Habis Zegavit, oh iya tadi gue sebenarnya ada gejala lainnya. Itu kayak tenggorokan gue tuh agak nggak enak, kayak gatal-gatal gitu loh guys. Jadi gue mikirnya kayak radang gitu kan. Terus gue akhirnya dikasih obat kayak buat obat tenggorokan gitu, obat isep kayak FJ Trosis kalau kalian pernah dengar. Nah ini mirip-mirip gitulah kayak namanya Degirol. Gue nggak tahu nih muncul atau enggak warna kuning. Nah terus yang tadi tentang Avigan itu gue juga dapet di hari Jumat. Yang pertama tuh Last Capsule. Jadi katanya obat Avigan itu kuat, dia bisa naikin asam lambung gitulah. Nah takutnya kalau kita nggak kuat kan jadi bahaya kan buat kita kan. Jadi dia ngasih Last Capsule ini buat lambung, untuk proteksi lambungnya sebelum Avigan. Jadi Last Capsule ini dimakan, jadi kita minum ini dulu, terus kita makan biasa, makan habis itu baru kita minum Avigan ya, si antivirusnya ini. Nah antivirusnya ini yang harganya lumayan mahal banget. Ini satu butirnya bisa 70 ribuan lebih kalau nggak salah. Pokoknya total gue habis ini buat Avigan hampir 3 juta. Lebih dari 3 juta malah. Nah ini antivirus dari si antivirus untuk coronanya. Ini juga dosisnya beda nih guys. Jadi dosisnya itu untuk hari pertama dia makan 2 kali sehari. Jadi dia harus dimakan 2 kali sehari tapi di jam yang sama. Jadi contoh gue makan jam 8 pagi, dosis berikutnya gue masih makan jam 8 malam gitu, tepat 12 jam setelahnya. Di hari pertama itu kita makan tuh 8 butir. Kali minum obat itu 8 butir, banyak banget kan. Terus untuk di hari berikutnya itu kita cukup 3 butir sampai dia habis. Udah, jadi itu aja obat-obat yang gue dapat dari resep dokter sih. Kalau sisanya tuh kayak gue nyetok ya susu bear-brand yang banyak, terus gue nyetok buah-buahan kayak pisang, jeruk, apel. Buah-buahan itu penting juga soalnya karena banyak vitamin di sana. Terus ya nyokap bokap gue juga kadang datang malam-malam gitu untuk kayak ngasih makanan, terus kayak kita ngobrol di nggak keluar ya, nggak ketemu secara langsung, jadi kayak dibatasin kaca gitu. Jadi nyokap bokap gue nggak boleh masuk, di teras saja gue ngobrol sama cewek gue dari dalam gitu. Itu sekalian nyokap bokap gue biasanya bawa obat, bawa baju gue yang kurang kalau misalkan baju gue udah habis kayak gitu. Dikasih minuman juga kayak sari buah, kayak propolis, madu, terus kayak sari buah juga kayak gitu-gitu disuruh minum sama nyokap gue. Om gue juga kemarin ngasih kayak apa itu yang buat semprot hidung, yang kayak buat disemprot hidung gitulah, yang biar enak, biar hidungnya enak, jalur hidungnya enak. Ini diisi pakai air garam gitu. Terus dapat apa lagi ya? Ya support sih dari teman-teman gue banyak banget yang nyemangatin gue dan lain-lain. Obat-obatnya tadi udah semua. Kronologi tadi juga udah gue jelasin kenapa gue bisa kena covid. Behavior yang terjadi di gue juga tadi udah gue jelasin semua. Jadi paling segitu dulu aja video kali ini. Semoga ini jadi pengalaman yang cukup ini juga sih buat gue sih. Tadi gue sempat kayak mikir, aduh takutnya gue meninggal atau kemana gitu. Bisa aja gitu tiba-tiba parah gitu. Cuman ternyata ya covid ini sebenarnya untuk beberapa orang yang nggak ada komplikasi mungkin bisa dibilang kayak flu biasa aja. Tapi tetap nggak boleh diremehkan guys. Tetap yang tadi gue bilang kita harus cek juga suhu sama saturasi oksigen setiap hari biar memastikan kita aman-aman aja. Kalau misalkan suhunya udah terlalu tinggi atau misalkan saturasi oksigennya udah rendah gitu di bawah 90, itu tetap kita harus minta pertolongan medis yang lebih benar gitu kayak ke rumah sakit. Terus juga covid itu bukan aib, jadi kalau misalkan kalian kena, kalian jangan takut untuk kasih tahu tetangga atau saudara kerabat kalian juga, karena itu akan ngebantu tracing dan bantu ngelindungin mereka juga gitu. Nggak cuman kita ngelindungin diri kita sendiri, jangan egois. Udah sih paling itu aja. Gue harap kalian sih yang belum pernah kena covid jangan sampai kena. Jadi tetap ikutin prokesnya 5M, jangan kemana-mana dulu deh kalau bisa guys, karena ini tuh lagi tinggi-tingginya, lagi bahaya banget. Better kalian di rumah aja, ya udah nonton YouTube kayak ngapain, nonton Netflix dan lain-lain.
main game, baca buku, banyak banget yang bisa dilakuin sebenarnya kalau di rumah. Stay safe semuanya, jaga kesehatan. Kalau bisa sebelum sakit itu banyak-banyakin vitamin juga, olahraga dan lain-lainnya, supaya tubuh kita imunnya juga kuat. Jadi segitu dulu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng jika berkenan. Sampai jumpa lagi guys di video berikutnya. Goodbye.